Halo, berjumpa lagi dengan saya Dewa Gede Sumantri di Info Hukum. Dan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah perbuatan yang mungkin kita sendiri juga pernah lakukan ataupun orang lain yang pernah lakukan kepada kita, yaitu tentang hutang piutang. Nah, apakah hutang atau piutang ini termasuk ranah pidana apabila salah satu pihak itu tidak membayar hutangnya atau tidak mampu untuk membayar hutang? Mari kita simak video berikut ini. Hutang piutang atau pinjam meminjam itu biasanya juga sering terjadi ketika kita ingin melakukan sebuah usaha. Ya, jadi ingin membuat sebuah usaha ataupun kita meminjam uang untuk keperluan pribadi kita, entah itu untuk keperluan sekolah, keperluan di rumah ataupun keperluan yang lainnya. Nah, tapi biasanya dalam hutang piutang yang seperti itu, yang resmi, ya biasanya ada perjanjian tertulis antara pihak peminjam dan pihak yang dipinjami. Jadi pihak peminjam biasanya pihak yang akan memberikan pinjaman itu akan membuatkan perjanjian, di mana perjanjiannya itu secara tertulis. Kemudian dalam perjanjian itu terdapat beberapa klausul ya atau beberapa poin, termasuk mulai dari berapa kali pembayaran, ya contoh tenor, ya berapa bulan tenornya, kemudian berapa bunganya, termasuk apa yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan cacat perjanjian atau tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Jadi penyelesaian sengketa lah istilahnya kita bilang. Nah, kemudian apakah orang yang meminjam uang kemudian tidak melakukan perjanjian secara tertulis itu bisa disebut hutang piutang yang sah? Jawabannya adalah hutang piutang yang tidak dilakukan atau tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis, yaitu bisa dibilang perjanjian bawah tangan ya. Jadi sulit untuk membuktikan ataupun untuk kita sebagai orang yang meminjamkan uang untuk menagih kembali ya. Ketika dia bilang, saya kapan minjam uang Anda? Saya nggak pernah ngerasa saya pinjam uang. Ya udah selesai, kita nggak punya bukti-bukti untuk menuntut uang kita untuk dikembalikan. Ya cukup ikhlaskan saja. Nah, tapi di sini yang saya bahas adalah ketika perjanjian itu sudah dibuatkan secara tertulis, ya sudah disepakati oleh kedua belah pihak, tapi contoh pihak yang meminjam uang itu tidak mampu untuk membayar hutangnya. Kemudian si pemilik modal atau orang yang meminjamkan uang itu ingin melaporkan orang yang berhutang kepada kita ke pihak kepolisian. Nah, itu apakah dapat dikenakan pidana? Jawabannya adalah tidak dapat. Ya, banyak kasus di luar sana seorang yang memberikan pinjaman, baik itu pinjaman modal kepada orang lain, kemudian orang itu tidak mampu membayar, dilaporkanlah ke pihak kepolisian. Ya, untuk diangkat atau dapat dipenjara ataupun ganti rugi ataupun sebagainya. Nah, tapi Anda harus ketahui bahwa perjanjian itu masuknya adalah kerana hukum perdata. Ya, di situ bukan kerana hukum pidana. Jadi tidak ada sanksi untuk penjara ataupun sanksi kurungan apabila orang tidak mampu membayar hutang. Yang ada mungkin adalah ganti kerugian ataupun denda, yaitu masuknya kerana hukum perdata. Nah, tapi banyak kasus memang di lapangan si peminjam itu tadi atau orang yang meminjamkan uang itu tadi, dia menggunakan pasal-pasal contohnya seperti pasal penggelapan ataupun pasal penipuan. Padahal kita harus lihat dulu case-nya, kita harus lihat dulu kasusnya. Apakah orang ini tidak mampu membayar karena memang usahanya bangkrut atau memang dia memang tidak mau membayar. Jadi kalau memang dia tidak mau membayar, yaitu terkena pasal penipuan, ya masuk ke ranah pidana. Tapi kalau memang dia betul-betul tidak mampu, usahanya bangkrut, kondisi keluarganya itu memang sudah tidak punya apa-apa lagi sehingga dia tidak sanggup membayarkan utangnya, maka itu tidak bisa dipidanakan. Ya cukup diselesaikan dengan musyawarah ataupun bagaimanapun sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada masukan, kritik ataupun pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Dewa Gede Sumantri dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam keadilan.